Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Ardiansyah dari semester 2. Saya ingin menjelaskan materi dari kelompok 3. Di soal yang pertama, yaitu pada 1 Januari 2017, Jurnal Ledger of perusahaan Zaur ini memiliki accounts payable sebesar 42.500 berada. Lalu sales tax payable-nya ada 5.800 dan unearned service revenue 15.000. Pada tanggal 1 Januari mereka memborrow 15.000 cash from Pateville Bank on a 4-month, itu bunganya 6% dan 15.000 nota. Pada tanggal 5 Januari mereka menjual merchandise seharga 9.828, yaitu sudah include tax sebesar 8%. Pada tanggal 12 perform service from 4 customer, yang berarti ini sales revenue sebesar 9.400, dan tanggal 14 paid government treasurer Department for Sales Tax collect in December 2016 sebesar 5.800. Pada tanggal 20 menjual 700 unit produk baru pada kredit sebesar 44 yen per unit plus 8% pajaknya. Pada tanggal 25 Januari menjual merchandise forecast yaitu 16.308, sudah include 8 pajak sebesar 8%. Nah, jadi kita disuruh membuat jurnal transaksi, terus adjustment entry pada tanggal 31 Januari. Lalu ada yang C adalah membuat current liabilities dan statement of financial position pada tanggal 31 Januari 2017. Lalu yang A ini pada tanggal 1, karena mereka minjem uang dari bank, maka kita akan mendapatkan 15.000 di cash sebesar 15.000. Lalu notes payable sebesar 15.000 di kredit. Lalu pada tanggal 5 Januari kita menjual merchandise seharga 9.828, maka kita dapat di cash sebesar 9.828 di debit. Lalu karena di sini sudah include pajak sebesar 8%, maka 9.828 dikali 8%, hasilnya adalah 7.208. Nah, maka sales taxnya, pajak jualnya itu ialah 728 yen. Lalu untuk mengetahui sales revenue-nya adalah 9.828 dikurang 728, hasilnya adalah 9.100. Maka sales revenue-nya adalah 9.100. Lalu pada tanggal 12 ini perform service untuk customer dan membayar 9.400. Nah, untuk itu kita dapat prepaid income sebesar 9.400 di debit. Lalu ada service revenue sebesar 9.400 di kredit. Nah, kita membayar pajak sebesar 5.800 untuk bulan Desember 2016. Nah, di sini kita membayar pajak sebesar utang pajak itu sebesar 5.800. Lalu kita mengeluarkan cash sebesar 5.800 di kredit. Lalu pada tanggal 20 kita menjual 700 unit produk baru sebesar 44 yen per unit, sudah plus 8% sales tax, pajak atau pajak jual. Nah, kita mendapatkan account receivable-nya itu berada di debit sebesar 33.264. Nah, untuk mencari sales tax-nya maaf. Jadi sales revenue-nya ini adalah 30.800. Nah, untuk sales tax payable-nya
yaitu 2.646. Lalu pada tanggal 25 menjual merchandise, yaitu forecast totaling adalah 16.308 sudah termasuk include tax. Nah, kita mendapatkan cash sebesar 16.308, maka kita 16.308 ini dikali 8%, hasilnya adalah 1.208. Ini adalah sales tax payable. Nah, untuk sales revenue-nya adalah 16.308 dikurang 1.208. Hasilnya adalah 15.001. Nah, untuk yang B ini adjustment entry-nya adalah pada tanggal 31 Januari adalah interest expense sebesar 75 dan interest payable sebesar 75. Interest payable-nya ini adalah 15.000 per 15.000 dan bunga 4% itu per tahun untuk 4 bulan. Nah, statement of financial position-nya adalah yang pertama itu ada account payable sebesar 42.500. Lalu sales tax payable-nya ada dari penjualan 5 Januari itu 728. Pada tanggal penjualan 20 Januari sebesar 2.464 dan dari penjualan tanggal 25 Januari adalah 1.208, yaitu total sales tax payable-nya adalah 4.400. Lalu yang ketiga ada unearned service revenue 5.600 karena diambil dari sini. Lalu ada notes payable sebesar 15.000 dan interest payable sebesar 75. Semuanya hasilnya ada 67.577. Setelah dikurangi 9.400 dari transaksi bulan 12 Januari. Lalu kita akan membahas jual yang kedua. Pada tanggal 1 Juni 2017, Weller SA itu menerbitkan 1.200 lalu bunganya yaitu 8% dan 5 tahun dan jatuh tempo pada 5 tahun. Lalu untuk bondsnya itu pada tanggal 1 Juni 2017 dan pay interest annually of June 1. Berarti setiap tanggal 1 Januari itu membayar bunganya. Nah, yang A ini kita membuat journal entry untuk membuat bonds yang di atas A ini karena obligasinya adalah 1.200.000 diterbitkan pada nilai nominal per value, jadi tidak ada diskonto ataupun premium. Nah, diskonto ini adalah pengendalian uang yang beredar. Uang nominalnya adalah 1.200.000, bunganya adalah yaitu 8% dan jatuh tempo pada 5 tahun. Jadi cashnya berada di debit sebesar 1.200.000 dan bonds payable-nya berada di kredit sebesar 1.200.000. Nah, kita mengetahui nih kayak membayar bunga tahunan itu setiap 1 Juni dan lalu membuat laporan keuangannya ini setiap tanggal 31 Desember. Lalu yang B itu kita membuat jurnal penyesuaian untuk yang bunga. Obligasi membayar bunga setiap 1 Juni. Jadi pada tanggal 31 Desember 2017, bunga yang masih harus dibayar berarti adalah 7 bulan. 1 Juni sampai 31 Desember itu adalah 7 bulan. Untuk rumus mencari bunganya yaitu nilai nominal bunga dikali tingkat kupon dikali jumlah hari dalam periode atau jumlah hari dalam setahun. Yaitu 1.200.000 dikali 8% dikali 7/10. 7/12, maaf. Karena 7/12 ini adalah 7 bulan dalam 1 tahun. Hasilnya adalah 56.000. Maka di jurnalnya ini kita akan membuat interest expense sebesar 56.000 di debit, lalu interest payable di kredit sebesar 56.000. Lalu untuk penyajian laporan yang C adalah penyajian laporan ke posisi keuangan. Nah, pada tanggal 31 Desember ini kita
obligasi akan dilaporkan dalam liabilities jangka panjang dengan struktur long term liabilities dan short term liabilities. Untuk yang long term ini kita ada bonds payable sebesar 1.200.000, lalu di short term ada interest payable sebesar 56.000. Lalu yang D adalah jurnal pembayaran bunga setiap 1 Juni pada 1 Juni 2018. Nah, untuk membayar bunga ini akan tahunan penuh kan. Jadi sebesar 96.000 dicatat sebagai hutang bunga pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu adalah 56.000 ini. Jadi sisa pembayaran bunga untuk 1 Januari sampai 1 Juni adalah sebesar 40.000. Karena ya 96.000 dikurang 56.000 hasilnya adalah 40.000. Atau mau lebih mudah 1.200.000 dikali 8% dikali 5/12. Kalau kita di sini kita memasukkan jurnal adalah interest payable karena kita membayar bunga, interest expense dan cash. Di sini interest payable-nya adalah ada 56.000, interest expense-nya adalah 40.000 di debit dan cash-nya berkurang sebesar 96.000. Lalu yang ini jurnal penyusunan pada tanggal 31 Desember 2018 sama seperti tahun sebelumnya. Kita mencatat bunga selama 7 tahun dari 1 Januari dari 1 Juni sampai 31 Desember. Nah, 1.200.000 dikali 8% dikali 7/12. Maka hasilnya adalah 56.000 sama seperti tahun sebelumnya. Lalu yang di F ini adalah jurnal pembayaran bunga dan penebusan obligasi pada pada 1 Januari 2019. Nah, di 1 Januari 2019 ini, Weller membayar bunga yang masih harus dibayar 56.000 ini untuk menebus obligasi pada harga 102% dari harga nominal. Nah, nilai nominalnya ini adalah 1.200.000. Harga tebusnya berarti 102% dikali 1.200.000, hasilnya adalah 1.224.000. Untuk menghitung kerugiannya, yaitu kita menghitung dari harga tebus ini dikurang dengan nilai nominal, yaitu 1.224.000 dikurang 1.200.000, hasilnya adalah 24.000. Lalu di sini kita masukin jurnal nih, yaitu pertama interest payable karena kita membayar bunga hutang pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 56.000. Lalu bonds payable-nya sebesar 1.200.000. Lalu ada cash 1.280.000 di kredit dan loss on bond redemption sebesar 24.000. Sekian dari presentasi yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.